Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah 1 GKRH Jemaat El Shaddai. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau hari ini kembali kami bisa berkumpul beribadah bersama ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami siang hari ini. Kalau sebentar juga kami akan menerima firman-Mu, mari Bapa biarkan Roh-Mu berkuasa Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati menguduskan hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan Roh-Mu berkuasa atas setiap jemaat-Mu dan segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang menghalangi, menghambat firman Tuhan diberitakan semuanya. Patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkuasalah atas firman-Mu, berkuasalah atas ibadah kami. Kami mau siapkan hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam semuanya. Puji Tuhan ya saudaraku, kalau kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari Sabtu kita. Saya percaya saudaraku, kalau masih ada waktu-waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk kita masih bisa berkumpul beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa mendengarkan saudaraku, kita bersyukur. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Matius 16. Matius 16 saudaraku, ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Kalau di sini judul perikopnya pengakuan Petrus. Ya saudaraku, saya percaya ya setiap firman itu diberitakan, tidak ada yang kebetulan. Biarkan siang hari ini kita belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, di sini kita mau sama-sama belajar ya, bagaimana bahwa ketika Tuhan menyatakan, dia bukan menyatakan apa yang kelihatan. Mungkin orang tidak tahu, orang tidak mengerti. Kita ini manusia saudaraku terbatas hanya sebatas penglihatan. Tetapi benar sekali kalau dari firman ini, bagaimana memang Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rencana dan Tuhan itu mengerjakan rencananya dengan sempurna. Tuhan mempersiapkan, bahkan sebelum Tuhan juga menggenapi, Tuhan menuntun, Tuhan memperkatakan. Ya, kalaupun Tuhan bertanya seperti ini saudaraku, supaya orang bisa mendengar, supaya orang bisa menjawab, dan orang juga bisa mengerti yang benar. Jadi saudaraku, kalau dari firman ini saudaraku, kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul, tidak ada yang menggagalkan janji Tuhan. Ya, jadi bahwa janji Tuhan itu tidak bisa digagalkan saudaraku. Kalau kita mau sepakat dengan Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang bisa. Yang membuat tidak bisa terjadi ya memang karena orangnya tidak mau. Tetapi sekalipun begitu, Tuhan masih bisa terus bekerja saudaraku. Tidak ada yang gagal. Kalau melihat kemanusiaannya, mungkin masih bisa digagalkan. Masih bisa digagalkan. Tetapi luar biasa bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang Petrus. Kalau kita baca dulu di bawah ya, di sini kan dikatakan ya, di ayat yang ke-18 ini saudara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan siapa dia dan apa yang akan Tuhan kerjakan. Saudaraku, saya percaya buat semuanya kita, Tuhan itu punya menyatakan, oh ini akan menjadi apa.
Ini akan menjadi apa? Itu yang Tuhan rencanakan. Waktu Petrus dinyatakan ini, saya rasa Petrus juga tidak mengerti apa maksud Tuhan. Ya, ini terjadi saudaraku sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya, kalau direnungkan sebenarnya, mungkin pada saat menyangkal itu kalau ada sebagian orang mungkin mendengar, bisa aja dia juga berkata, kok dikatakan akan dibangun, akan jadi batu karang, kok menyangkal? Ya, itu kan perbandingan yang terbalik ya. Kalau batu karang itu kan digambarkan sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat yang tidak bisa digoyahkan. Tetapi ternyata masih bisa digoyahkan. Nah, dari sini saudaraku kita bisa mengerti ya. Secara kemanusiaannya itulah Petrus. Dia punya kelemahan. Tetapi dia punya satu. Kecintaan dia kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan dia mau ikut kepada Tuhan. Itu yang mengubahkan. Itu yang membuat bisa digenapi. Saya waktu mempersiapkan firman ini saudaraku, jujur saya merasa diberkati. Iya Tuhan ya. Secara kemanusiaannya mungkin tidak bisa, hampir-hampir gagal, hampir-hampir tidak jadi. Tetapi yang membuat jadi hanya satu, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena dari awal sesungguhnya dialah yang punya rencana, dialah yang punya kuasa, dialah yang punya kehendak. Dan dia juga yang bisa menggenapi sampai pada akhirnya. Jadi dari awal sampai kepada akhir Tuhan yang mengerjakan. Makanya kalau dikatakan dia Alfa Omega, ya saya percaya saudaraku. Hidup kita ini dari awal sudah direncanakan Tuhan. Untuk bisa sampai kepada akhirnya kita perlu bersama dengan Tuhan. Nah kalau kembali ke firman ini, di sini kan dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Filipi, di sini dia bertanya kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan murid-murid ini kan orang yang sudah bersama dengan dia. Seharusnya kalau sudah bersama dengan dia, mungkin sudah mengerti. Mungkin sudah tahu, benar enggak? Udah hampir 3 tahun berjalan bersama. Ya kita mungkin kalau kita bersama kurang lebih berapa lama, mungkin sedikit banyak kita sudah tahu. Jadi waktu ditanya, aku siapa? Aku seperti apa? Walaupun mungkin tidak 100% tepat, paling enggak ada. Nah di sini juga kenapa Tuhan menyatakan ini? Karena Tuhan mau menyatakan bahwa benar-benar tanpa kuasa Tuhan, tanpa roh Tuhan sebenarnya orang itu tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti walaupun sudah berjalan bersama. Ya, mungkin kalau kita refleksikan kehidupan kita, berapa kali Tuhan sudah menolong, berapa kali Tuhan sudah bekerja dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Tapi berapa kali juga kita meragukan, berapa kali juga kita tidak mengerti. Itulah dia saudaraku ya. Jadi kalau di sini ditanyakan kan, siapa anak manusia itu? Dan di sini jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, mereka menjawab seperti apa yang mereka pikir. Yang mereka pikir benar, yang mereka pikir sama. Tetapi tidak ada jawaban yang benar. Dan saudaraku lihat di sini dikatakan di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan di sini dikatakan, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku perhatikan ya, orang-orang bertanya, Tuhan bertanya, orang-orang menjawab, jawabannya macam-macam. Tetapi di sini benar-benar ditulis ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus punya jawaban sendiri, bahwa dia adalah Mesias. Itu yang Mesias itu kan juru selamat yang ditunggu-tunggu. Banyak orang yang menantikan Tuhan, tapi seringkali tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah datang. Kenapa? Karena dia berpikir Tuhan itu datang seperti pikiran dia, seperti kemauan dia, seperti apa yang dia inginkan. Sehingga ketika Tuhan mulai bekerja dan itu berlawanan dengan pikiran dia katakan itu bukan Tuhan. Padahal itu Tuhan. Petrus menjawab dengan sangat tepat bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudaraku lihat, kenapa Petrus bisa menjawab dengan tepat? Karena dia bukan berbicara dari dirinya sendiri. Itu sudah bukan dia lagi. Tapi dia berbicara dalam tuntunan Roh Kudus. Karena di sini dikatakan, melainkan Bapakku yang di surga. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudaraku, ini dasar yang pertama saudaraku ya. Bahwa tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal.
Jadi kita belajar bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup Petrus. Yang pertama saudaraku, dia menerima Tuhan, dia ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup dia yang menuntun dia, yang mengajari dia. Itu nomor satu saudaraku. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan dikatakan di kitab Yohanes, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saudaraku ya, jadi hanya karena Roh Tuhan saja, karena kuasa Tuhan saja saudaraku ya. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Kita akan buka satu ayat dari 2 Korintus 3 ayat 16 saudaraku ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya ya, satu firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 16 saudaraku. Saya akan bacakan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi saudaraku, ini yang pertama gitu ya. Ketika orang mau berbalik kepada Tuhan, ketika orang mau mencari Tuhan, mengenal, mau menerima Tuhan Yesus. Di sini dikatakan apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, ada yang menutupi mata rohani kita, yaitulah dosa. Itulah gelap. Tetapi ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau menerima Tuhan, ketika kita mau percaya, firman Tuhan katakan selubung itu dicabut, selubung itu diambil. Dan di sini dikatakan ayat 17-nya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Roh itu bekerja, roh itu memerdekakan, roh itu membukakan. Yang sehingga yang tadinya tertutup tidak tahu, roh itu menuntun. Jadi ini saudaraku, bagaimana apa yang membuat kita bisa menerima? Karena ada roh Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima roh Tuhan? Ketika kita mau buka hati, mau menyambut Tuhan, mau percaya. Modalnya hati kita berbalik. Yang tadinya tidak percaya, kita mau percaya. Awalnya mungkin tidak tahu apa-apa saudaraku. Tetapi ketika hati kita rindu, hati kita mau, disitulah selubung itu yang menutupi itu diambil. Dan disitulah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Dan roh itu memerdekakan kita. 1 Korintus 12 ayat 3 saudaraku. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi lihat saudaraku, ketika orang mau percaya kepada Tuhan, yang menutupi dicabut, Roh Kudus masuk. Dan ketika Roh Kudus masuk, Roh Kudus itu sifatnya tunduk kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan. Sehingga roh itu yang memimpin, sehingga orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan karena tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau sampai Petrus bisa mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, ini yang pertama gitu ya. Bagaimana kalau kita baca firman, kalau kita mungkin dinubuatkan, kalau kita juga percaya firman dan rindu itu terjadi. Saudaraku, kita harus menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Petrus, dia mengasihi Tuhan. Dan dia membuka hatinya sehingga Roh Kudus ada di dalam hidup dia. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau hari ini kita belajar dari seorang Petrus, bagaimana sampai roh itu bisa berkata-kata dalam dirinya. Karena dia menerima roh itu, sehingga roh itu menuntun. Sehingga dia bisa melihat, oh ini Tuhan. Sehingga hari ini kita juga bisa mengerti. Mungkin kita berdoa. Mungkin ketika Tuhan bekerja bukan seperti apa yang kita doakan. Tetapi karena kita dalam tuntunan Roh Kudus kita bisa mengerti. Sekalipun mungkin berlawanan dengan kita mau, tapi kita bisa tahu, oh ini pekerjaan Tuhan. Oh ini Tuhan. Sehingga akhirnya kita mau tunduk. Ya contohnya ketika kita diperhadapkan yang membuat kita kecewa, sedih. Tetapi kalau kita tahu itu seizin Tuhan, kita berjuang untuk menerima. Kita berjuang untuk mengampuni, kita berjuang untuk merelakan, kita berjuang untuk ikut. Jadi ini yang pertama saudaraku ya. Jadi di sini dikatakan ya, kalau Petrus sampai bisa menyatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, itu adalah Roh Kudus. Makanya di sini adalah Tuhan sendiri. Makanya di ayat 17 kan dibilang ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi orang yang berbahagia saudaraku, ketika dia bisa mendapat lawatan Tuhan, bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ya saudaraku, siapa kita? Kita ini orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita. Jadi kalau hari ini kita diizinkan mengalami segala sesuatu dan kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja, berbahagialah saudaraku. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hidupmu. Ya,
Kalau Tuhan turun, Tuhan bekerja saudaraku, itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita. Tuhan bekerja. Karena itu firman Tuhan katakan hari ini, berbahagialah kalau saudaraku bisa mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan, bisa melihat pekerjaan Tuhan. Karena itu satu kemuliaan. Kalau kita orang yang berdosa diampuni dan kita bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, berbahagialah. Jadi hari ini bersukacitalah, berbahagialah saudaraku. Kalau saudaraku bisa mengenal, bisa percaya, bisa menerima Roh Kudus. Karena saudaraku ada bersama dengan Tuhan dan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Dan di sini lanjut lagi ya, di sini dikatakan di ayat selanjutnya di 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus dan dia percaya kepada Tuhan, di sini lanjut dikatakan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya saudaraku, dikatakan Petrus itu batu karang. Ya kalau saya waktu mempersiap ini sempat baca. Seperti apa sih batu karang? Itu kan terjadi dari pembentukan. Jadi unsur-unsurnya itu tertimbun berapa lama. Dibangun itu proses yang lama, proses yang panjang. Ya berarti kalau dikatakan Tuhan bilang saat ini, dia batu karang, dia kuat. Ya saat itu mungkin Petrus juga tidak tahu dia seperti apa. Tapi tadi di awal saya sudah bilang, Tuhan mempersiapkan. Tuhan mempersiapkan Petrus. Petrus mengasihi Tuhan. Petrus mencintai Tuhan. Tapi dia punya kelemahan. Dia takut. Pada saat Petrus menyangkal, itu Tuhan sedang membongkar kelemahannya. Sedang mempersiapkan dia. Makanya Tuhan katakan di kitab Lukas, bahwa aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Ya, jadi Tuhan menopang, Tuhan tahu. Jadi saudaraku, di sini yang kedua yang saya dapat. Untuk bisa mempunyai dasar yang kuat, itu memang Tuhan mempersiapkan, Tuhan menuntun. Bagian kita harus meresponi, kita mau. Waktu Petrus dikatakan, sebelum Ain berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Sebelum itu terjadi, Petrus 3 kali juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia menjawab, aku mengasihi. Dia mengatakan itu tidak bohong, memang hati dia mengasihi. Tetapi kelemahannya ada, dan Tuhan tahu itu. Tuhan kerjakan proses itu supaya kelemahannya Petrus itu diangkat oleh Tuhan, supaya kelemahan Petrus itu dihancurkan oleh Tuhan. Kelemahan Petrus itu diselesaikan Tuhan. Jadi yang kedua saudaraku, bahwa untuk bisa memiliki dasar yang kuat, itu memang menjadi satu proses. Tidak langsung terjadi begitu saja. Ya saudaraku, mungkin kita buka di kitab Matius ya saudaraku ya. Di kitab Matius 7 saudaraku ya. Matius 7 ayat 24. Saudaraku, saya bacakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi dasar yang kuat itu penting. Karena tidak mudah digoyahkan. Tadi kan dikatakan ya, dia dibangun di atas batu karang, dan di sini dikatakan alam maut tidak menguasainya. Berarti tidak bisa dikalahkan. Di Matius 7 dikatakan ketika hujan badai datang, tidak bisa digoyahkan karena didirikan di atas batu. Bagaimana untuk memiliki dasar yang kuat? Matius 7 ayat 24 ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, jadi kembali lagi kan saudaraku, kita belajar. Roh Kudus sudah diberikan. Roh itu yang menuntun kita. Tetapi buat kita saudaraku, Tuhan memberikan tuntunan firman. Firman itu perkataan Tuhan. Firman, kalau di Roma dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Firman itu perkataan Tuhan. Nah kalau firman itu kita terima, kita masukkan dalam hidup kita kerjakan dalam hidup kita, itulah yang membentuk dasar yang kuat dalam hidup kita. Ya. Jadi tidak semata-mata bahwa Tuhan mengatakan Petrus seperti itu dan itu terjadi begitu aja. Itu melalui proses. Kalau kita baca kitab Injil, bagaimana murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lihat. Buat Petrus sendiri, puncaknya itu pada saat dia menyangkal. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan menopang dia, karena ada janji Tuhan. Ya walaupun secara kemanusiaannya dia menangis, sedih. Karena dia mengkhianati, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap bertahan dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Jadi yang kedua saudaraku dari firman ini, bahwa
dibangun di atas dasar batu karang. Berarti setiap orang untuk tidak bisa digoyahkan, dia harus mempunyai dasar yang kuat seperti batu karang, gitu ya. Dan bagaimana itu terbentuk? Firman Tuhan katakan dua macam dasar. Dasar yang kuat itu ketika orang mendengar firman dan melakukan. Jadi saudaraku, hari ini mungkin keadaan kita semua sama. Waktu Petrus pertama kali dipanggil, ya mungkin sama seperti semua orang. Tanpa sadar dia dibentuk Tuhan. Kita pun semua sama. Tapi tanpa sadar kita dibentuk Tuhan. Dasarnya lakukan firman. Jadi ini yang kedua, Roh Kudus sudah diberikan buat saudaraku dan saya. Yang akan menuntun hidup kita. Untuk kita bisa bertahan. Untuk kita bisa menjadi kuat. Untuk daging itu bisa dikalahkan. Untuk alam maut itu, celaka itu tidak bisa menghancurkan hidup kita. Kita berdiri di atas firman. Kita lakukan firman. Itulah dasarnya. Itulah batu karang. Disitulah. Dan kalau Tuhan katakan di sini, aku akan mendirikan jemaatku. Di situ dikatakan alam maut tidak bisa menguasainya. Ya saudaraku, ikut Tuhan. Tuhan sudah katakan bahwa ikut Tuhan sama aja kita masuk ke dalam penderitaan. Karena akan berlawanan dengan dunia ini. Tetapi dari firman ini saudaraku lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri. Bagaimana Petrus dipersiapkan, saya percaya saudaraku dan saya dipersiapkan. Kenapa firman ini dicatat? Petrus mengakui, ini saudaraku, bagaimana ini menceritakan bagaimana Tuhan mempersiapkan dia. Ya, pengakuan Petrus itu yang menyatakan bahwa secara iman dia siap. Dia sudah bertumbuh, dia sudah kuat. Ya kita juga ketika diperhadapkan, ketika ditanya dia bisa jawab. Ya kita juga mungkin seringkali ketika menghadapi masalah, menghadapi situasi, keadaan. Mungkin ketika ditanya kita nggak bisa jawab karena kita nggak ngerti. Atau mungkin diperhadapkan, bisa aja kita mundur, kita menyerah karena kita tidak tahu. Tetapi saudaraku hari ini kita mau belajar dua hal ini. Gitu ya, bahwa Roh Tuhan menuntun kita, firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-18 ini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Penderitaan boleh ada, kesusahan boleh ada, bahkan mungkin bisa-bisa sepertinya mau mencelakakan. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, alam maut tidak berkuasa. Tidak bisa mencelakakan. Jadi saudaraku, biarlah ini juga menjadi kekuatan buat kita ya. Supaya bagaimana Tuhan mempersiapkan Petrus, Tuhan mengenapi janjinya. Saudaraku, tidak ada yang mustahil. Tuhan juga mengenapi janjinya dalam hidup kita. Tetapi bagiannya kita untuk kita juga percaya dan mengerjakan. Lanjut di 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudaraku, di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kuncinya kan gak kelihatan saudaraku. Tetapi diberikan. Apa yang Tuhan berikan saudaraku? Iman. Iman itu kuncinya. Ya, di sini dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti kan kekuatan itu bekerja, kuasa itu bekerja. Jadi saudaraku, dari firman ini bagaimana Tuhan memperlengkapi, gitu ya. Jadi yang berikutnya iman, itu kuncinya, gitu ya. Iman itu bekerja dengan luar biasa. Kenapa orang bisa beriman? Kenapa orang bisa percaya? Karena ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Sehingga iman itu bekerja, saudaraku. Iman itu bertindak. Jadi yang berikutnya saudaraku dari firman ini, iman itu kuncinya. Tetapi iman itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya, kalau tidak ada dasar kebenarannya lewat firman-Nya. Jadi kunci itu terjadi, iman itu terjadi ketika kita hidup dalam Roh Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dasarnya saudaraku, dan ini tidak bisa dibebaskan. Waktu saya baca ini saya sangat diberkati. Oh ternyata begitu caranya. Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan kebenaran. Jadi ada kuasa, ada kebenarannya. Kalau ada kuasa, ada kebenarannya, tinggal kita bertindak dengan iman. Terbuka jalan itu dengan iman itu, saudaraku. Dan di sini dikatakan, apa yang kau ikat di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Berarti kan jadi. Kenapa jadi? Karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Roh itu yang berkata-kata lewat hidup kita. Sehingga apa yang kita perkatakan dengan kuasa Tuhan,
dikatakan di bumi terjadi di sorga juga. Jadi kuasa itu turun dari sorga ke bumi ini, saudaraku. Ini luar biasa ya. Jadi biarlah kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Kenapa janji itu bisa digenapi? 3 hal ini yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita, saudaraku. Terus hidup di dalam rohnya, masuk terus dalam tuntunan Roh Kudusnya, dan hidup dalam kebenarannya. Mampukan, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan untuk kita hidup dalam firman Tuhan. Dan kalau ada kuasa Tuhan, ada kebenarannya, tinggal kita juga bertindak dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Karena itu kuncinya. Sehingga apa yang kita imani di bumi terjadi di surga juga. Apa yang kita perkatakan terjadi. Kelepasan terjadi. Kemerdekaan terjadi. Dan di sini dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yesus melarang murid-muridnya. Kadang-kadang kita berpikir ya kenapa Tuhan melarang ya saudaraku, berarti kan ada waktu-waktunya saudaraku ya. Jadi memang kalau Tuhan bekerja ada waktu-waktunya. Kita tidak tahu gitu saudaraku ya kapan gitu ya. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan ada waktu-waktunya. Kenapa? Supaya benar-benar ketika itu diberitakan, ketika itu disaksikan, benar-benar membawa kuasa, menyatakan mukjizat, menyatakan pertolongan. Jadi hari ini saudaraku, ini firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari saudaraku ya. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Petrus. Ya waktu firman ini dinyatakan, waktu Tuhan menyatakan ini kepada Petrus, ini belum terjadi. Dan bagaimana justru sesudah ini dikatakan, malah Petrus menyangka. Itu secara manusia mungkin orang berpikir, kenapa begitu? Tetapi itu memang bagian juga dari pekerjaan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, untuk membebaskan, untuk membersihkan. Supaya benar-benar dasar itu dibangun. Jadi buat saudaraku dan saya, buat hidup kita, biar firman ini menjadi dasar juga, menjadi pedoman juga dalam hidup kita. Bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan sanggup menggenapinya. Dan bagaimana itu bisa terjadi kalau kita terus ada di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Mungkin segala sesuatu bisa terjadi. Kita diperhadapkan. Mungkin sepertinya mau lemah. Mungkin sepertinya kalah. Atau mungkin kelemahan-kelemahan kita malah semakin muncul gitu ya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan saudaraku, itulah bagian dari pekerjaan Tuhan. Karena pada dasarnya memang kita adalah orang yang berdosa. Dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Dan itu memang harus kelihatan juga. Supaya orang juga menyadari, manusia juga bisa mengerti bahwa yang berkuasa itu Tuhan. Sehingga yang ditinggikan, yang dipuji itu Tuhan. Bukan manusianya yang diberhalakan karena dia hebat, karena dia kuat. Tetapi dari kelemahan itu, dari kekurangan itu, dari keterbatasan itu, kuasa Tuhan itu nyata, malah sempurna. Bahwa benar-benar secara manusia tidak mungkin. Tetapi kenapa bisa terjadi? Karena ada Tuhan. Jadi kalau dikatakan kenapa relakan hatimu, ya memang kita harus merelakan saudaraku. Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Nah seperti apa keberadaan kita? Ada kalanya memang diizinkan semua keadaan-keadaan itu tetap ada, masih ada. Supaya Tuhan sempurna. Supaya orang tidak menyembah manusia lagi. Orang tidak mengagungkan manusia lagi. Tetapi benar-benar orang bisa melihat kuasa Tuhan. Dunia bisa melihat Tuhan, bisa melihat pekerjaan Tuhan. Makanya kenapa di ayat terakhir juga dikatakan supaya murid-murid tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kalau belum waktunya orang bisa salah. Akhirnya yang dilihat manusianya bukan Tuhannya. Tapi Tuhan mau bekerja. Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai saudaraku dan saya. Bagian kita untuk tunduk. Bagian kita untuk percaya, untuk menyerah. Biarkan rohnya bekerja, biarkan firman-Nya digenapi. Dan akhirnya kita bertindak dengan iman. Sehingga kuasa itu nyata, mukjizat itu nyata. Jadi ini firman Tuhan hari ini saudaraku. Saya percaya tidak ada janji Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup menepati janjinya. Sekarang bagaimana kita mau tunduk, bagaimana kita mau menyerah, mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ini firman hari ini, biarkan firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saya ajak kita satukan hati kita satu dalam doa, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, aku percaya Bapa, Kau terlalu ajaib. Engkau yang punya janji bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, kalau Engkau yang sudah berjanji bagi kami ya Bapa, biarkan Roh-Mu terus menuntun mengurapi, supaya benar-benar janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Tidak ada yang gagal. Janji Tuhan tidak bisa digagalkan. Tuhan, kami mau menyerah, kami mau tunduk. Kalau hari ini kami belajar dari Rasul Petrus, bagaimana Tuhan mempersiapkan, bagaimana Tuhan menuntun, sampai pada akhirnya kami tahu bahwa Petrus benar-benar menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, memiliki jemaat karena kasih karunia Tuhan, karena tuntunan Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan mempersiapkan Petrus, biarlah hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan juga mempersiapkan hidup kami lewat Roh Tuhan, lewat firman Tuhan, bahkan lewat iman kami Tuhan Yesus yang dikuatkan supaya bertindak. Tuhan, tolong setiap kami lebih lagi Bapa. Aku menyerahkan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh-Mu terus bekerja, biarkan kuasa-Mu terus mengalir. Apapun janji Tuhan yang sudah dinyatakan Bapa, aku percaya tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menggagalkan, dan segala intimidasi iblis yang mengintimidasi hati, pikiran, perasaan, yang membelenggu jiwa, yang mau melemahkan semuanya, apapun segala intimidasi iblis yang mau menggagalkan firman Tuhan, menggagalkan janji Tuhan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang menuntun setiap anak-anak-Mu, khususnya yang percaya kepada-Mu, yang berharap kepada-Mu, untuk bisa menerima lawatan Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menyerahkan semuanya kepada-Mu. Nyatakan mukjizat-Mu lebih lagi, nyatakan pertolongan-Mu lebih lagi, nyatakan kasih karunia-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, sempurnakan ibadah setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu, sehingga apapun Tuhan Yesus yang dirindukan Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang dirindukan dalam hati mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan buat setiap anak-anak-Mu yang beribadah, Tuhan memberkati, yang memberikan persembahan juga Tuhan, aku berdoa Tuhan berkati, kuduskan, supaya dapat juga dipakai mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur, kami mau menutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.